Seorang siswa melakukan percobaan tumbukan antara dua balok pada lantai datar yang licin. Jadi licin sempurna ya, tanpa gesekan. Kedua balok memiliki massa yang sama. Grafik energi kinetik K ya. Kedua balok sebagai fungsi waktu ditunjukkan pada gambar. Makna fisis dari sajian grafik tersebut paling benar adalah, jadi ini adalah grafik energi kinetik ya, disebutnya di situ energi kinetiknya K ya, energi kinetiknya K. Nah, ini benda B yang garisnya putus-putus, berarti dia energi kinetiknya awalnya 0 kan. Berarti mula-mula dari sini kita bisa simpulkan pasti balok B-nya mula-mula diem ya, mula-mula diem. Mula-mula diem, kemudian ditabrak jadi bergerak gitu ya, kira-kira begitu. Ya ini udah ada kunci jawabannya sebetulnya ya, jadi menegaskan, menyamakan persepsi aja. Nah, berarti sebelum tumbukan salah satu balok itu diam berarti ya. Jadi ini ada kalimat di sini, salah satu balok diam, salah satu balok diam. Jadi ini antara A dengan C ya, dari yang ini ya, dari grafik ini. Ini B-nya udah jelas nih, energi kinetiknya 0, berarti dia diam. Nah, setelah ditabrak dia naik kan energi kinetiknya, jadi menjadi bergerak. Dari kita lihat kotaknya, kan energi kinetik A itu mula-mula ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 kotak ya, 5 kotak. Nah, jadi kita bisa tuliskan energi kinetik ya, atau tadi di sana disebut K ya. K awal ya, kinetik awal. Nah, itu berarti sama dengan 5 kan, 5 kotak itu. Karena B-nya 0, A-nya 5 kan gitu ya. Nah, karena tumbukan di lantai licin yang sempurna tanpa gesekan, berarti dia berlaku kalau sigma F-nya sama dengan 0. Ya. Nah, berarti berlaku kekekalan momentum. Kalau momentum berlaku ya. Kalau momentum berlaku, momentum kekal, nggak ada cerita itu mungkin di jawaban, belum saya baca. Momentumnya kekal. Ya. Kemudian berikutnya kita cari tahu energi kinetik akhir. Energi kinetik akhir atau K akhir ya, K akhir. K akhirnya kita lihat di sini yang A itu tinggal satu kotak ya, satu kotak. Ini satu kan? Ya. Satu. Kemudian yang B itu 1, 2, 3, 4. Nah, jadi 4. 1 tambah 4, 5 ya. Jadi 1 tambah 4 berarti 5. Nah, berarti bisa kita simpulkan dari dua keadaan itu energi kinetik awalnya sama dengan energi kinetik akhir ya. Jadi kesimpulannya EK, kebiasaan nulisnya EK ya. Ini soal ini maunya K. Jadi K akhirnya berarti sama dengan K awal. Gitu kan? Nah, berarti energi kinetiknya tetap kekal ya. Tetap. Nah, berarti inilah satu ciri tumbukan lenting sempurna ya. Nah, gitu. Nah, ada cuman ya nih nggak tahu nih yang buat soal siapa. Sebetulnya nanti kita bisa buktikan bahwa sebetulnya ini keliru gitu ya. Ini yang buat soal saya yakin ini keliru. Nanti kita bisa buktikan ya. Kenapa? Jadi yang namanya tumbukan lenting sempurna ya, ini kan maunya lenting sempurna kan. Karena kinetik awal sebenarnya kinetik akhir berarti lenting sempurna. Tapi ada hal yang lain yang harusnya nggak seperti ini. Seperti apa? Ini ada keterangan kedua balok memiliki massa yang sama ya, massa yang sama. Ini kayaknya saya pernah ngobrol ya waktu ada yang ngasih soal tryout sejenis ini ya di grup Telegram itu. Itu kita bisa buktikan bahwa ada kesimpulan yang bisa kita ingat nantinya ya, bahwa kalau tumbukan lenting sempurna, benda bermassa sama pasti bertukar kecepatan. Ya, pasti bertukar kecepatan. Artinya nggak mungkin begini harusnya gitu ya. Jadi kalau tumbukan lenting sempurna benda bermassa sama itu karena tukar kecepatan ya. Nah, berarti harusnya diam. Ya, harusnya jadi diam gitu. Nah, ini kayaknya lupa ya, hilaf ya, manusiawi lah.
Membuat soal juga manusia. Saya juga manusia. Mungkin saya salah. Tapi untuk yang ini saya yakin saya benar. Pede aja. Karena bisa dibuktikan kan. Jadi harusnya begini. Gitu. Jadi si benda A itu nanti jadi diam. Nah, benda B nanti jadi bergerak dengan kecepatan yang sama dengan kecepatan benda apa namanya? Benda A ya, gitu ya. Jadi gitu ya. Nih tumbukan lenting sempurna benda bermassa sama itu pasti bertukar kecepatan ya. Nggak mungkin grafiknya begini. Ya, itu mungkin ada yang mau didiskusikan dulu untuk yang tipe 10 nomor 1 itu. Artinya di pilihannya harusnya di situ tertulis merupakan tumbukan lenting sempurna ya, Pak? Enggak. Jadi Nah, gini, juga. kalau dia lenting sempurna itu harusnya grafiknya yang kanan ini yang saya Oh, buat gitu. barusan. Jadi si A-nya itu menjadi diam ya, A-nya menjadi diam, sementara B-nya kemudian menjadi bergerak dengan kecepatan yang sama, otomatis karena masanya sama berarti energi kinetiknya sama dengan B. Jadi harga grafiknya harusnya si A itu jadi 0 energi kinetiknya, B yang jadi sama dengan A mula-mula gitu. Nomor 2 dan seterusnya untuk tipe 10 juga mirip-mirip ya, konsepnya seperti itu. Kita bisa lihat nomor 2 ya. Kalau nomor 2 kelihatan ini bukan lenting sempurna karena energi kinetiknya jumlahnya tidak sama ya, kelihatannya berkurang. Iya, nggak sama. Sama kan? Akhir sama awal nggak sama. Ya. Ya, ini Nah, seperti ini. jawabannya tumbukan tidak lenting ya. Iya, nah ini kalau ini benar. Keterangan tambahan. Masa sama grafik energi kinetik ya, makna fisis. Oke. Jadi ini 1 2 3 4 5 sama ya dengan yang tadi 5 1 2 Iya. 3 4 5 ya. Nah, sementara yang akhir jumlah energi kinetiknya jadinya 4 ya. 4 2 3. Awalnya itu 5 kotak ya, kemudian K akhirnya dijumlahkan aja itu A dengan B-nya jadi dia 4. Nah, berarti dia tidak tetap ya jumlah energi kinetiknya. Jadi berarti tidak lenting, maksudnya lenting sebagian maksudnya ya. Biasanya kita nyebutnya partially elastic ya, lenting sebagian. Jadi sebelum benar nih kondisi ini salah satu balok diem ya. Jadi berarti ini ada kemungkinan itu ya salah satu balok diem. Kemudian tumbukannya tidak lenting berarti bukan yang ini gitu ya. Nah, udah kandidatnya tinggal cuma aja gitu. Setelah tumbukan kedua balok bergerak ya, ini ada energi kinetiknya. Cukup mudah-mudahan untuk tipe yang ini, yang berikutnya sama aja kayak gitu ya. Nah, ini nomor 3 sebetulnya menarik ini. Ini bagus sebetulnya soal ini bagus banget menanamkan konsep ya, pemahaman ya. Jadi energi kinetik awalnya 3 kotak, energi kinetik akhirnya berapa tuh? 5 kotak. Jadi nambah, nggak mungkin, dari mana ceritanya nambah energi. Berarti bukan tumbukan tapi dipukul nih. Karena dipukul oleh orang ya atau apapun. Jadi makanya percobaannya nggak mungkin ya energi kinetik sama. Iya, oke. Cukup untuk tipe ini? Siap. Kalau yang ada gesekannya gimana ya? Kalau ada gesekannya, ya bagus pertanyaannya. Sebetulnya kita bisa pakai hukum Newton sih kalau ada gesekan gimana ya. Jadi kembali ke ini sebetulnya si hukum Newton. Saya kalau ngajarin hukum Newton itu berangkatnya dari ngajarin momentum juga berangkatnya dari sini. Ini kalau ini sama guru-guru saya pakai notasinya gini. Hukum Newton 2 itu begini kan notasinya. Hukum Newton 2 itu begitu ya. Nah, jadi artinya kalau ada gesekan berarti sigma F-nya itu tidak sama dengan 0. Berarti kalau gitu dP per dt-nya tidak sama dengan 0. Nah, artinya momentum dalam hal ini jumlah momentum itu berubah berarti ya.
ada perubahan momentum. Jadi tidak berlaku kekalahan momentum. Itu yang jelas pertama itu. Dan pasti tidak berlaku kekalahan energi, ya, energi kinetik. Misalnya bidang datar lah. Gitu. Mungkin seperti itu.